Hari ini 17 Februari 2025, kita balik untuk pembahasan XAUSD. Kemarin teman-teman perhatikan di Jumat really significant. Kenapa saya bilang really significant? Karena penurunannya lumayan dalam. Open 2928, highest 2940, low sampai 2877. Ya, nge-wipe out lumayan banyak. Jadi nge-sweep habis. Drop really significant. Tapi apa yang menarik teman-teman? Tentu yang menarik adalah masih dalam base-nya. Ya, masih dalam base-nya. Dia makan closing atas, nggak nyampe previous daily high, tapi dia makan previous daily low this level, dan closingannya pun still the same. Ini kalau saya hapus teman-teman, saya ganti pakai seperti ini, pas banget juga, sesuai sama seperti yang diarahkan. Kalau misalnya kita ngelihat apakah hari ini ada momentum dia mengalami penguatan lagi, ya tentu ada teman-teman. Karena apa? Karena secara tren kita bisa ngelihat di sini bullish, nggak ada perubahan, dan there's a big momentum masuk di hari ini. Kenapa? Karena opennya 2882, highest-nya 2901. Anggap kalau misalnya jadi 2902 berarti pergerakannya lumayan signifikan. Ya, dari 2882 dia hajar 200 pips up only ke 2902 misal. Dan sekarang harga ada di 2900. Tapi ini membuka peluang kita juga ada level-level yang bisa kita manfaatkan untuk selling position. Dan kalau misalnya kita ngomong PDH PDL sebagai area barunya, saya akan pasang ini di level. Ini adalah 2940, the previous daily high. Dan previous daily low-nya tentu di 2877, teman-teman tahu sendiri. Sehingga apa? Sehingga kita lihat apakah dia akan nge-sweep habis 2877. If yes, maka dia potential drop sampai 2850. If not, maka akan bergerak dalam inner liquidity-nya. Nah, kita ngomongin ke H4. Di H4 kita ngomongin naked chart. H4-nya Oanda. Baru kita ngomongin naked chart. Di H4 Oanda naked chart, teman-teman bisa perhatikan juga. Di sini terbentuk double top, up, drop lagi. So, if dia break this level, confirm lah double top tersebut untuk mengalami penurunan yang lumayan signifikan ya. So let's see what will happen. Cuma untuk sekarang kita ngikutin aja momentum yang terjadi, di mana dia going up really strong, dan nanti kita akan lihat di H1-nya momentum atau level yang bisa kita manfaatkan untuk entry. Nah, di H1, kalau misalnya kita ngomongin di H1, teman-teman bisa perhatikan ini ada beberapa level kemarin yang saya patok. Tentu ini juga menjadi patokan kita di hari ini. Beberapa ini akan saya hapus untuk membantu teman-teman tidak terlalu pusing. Nah, kalau misalnya kita ngomongin Fibonacci retracement, kita ambil from swing high, tarik sampai swing low di bawahnya. Kita akan ketemu 618-nya di 2916. Ya, ini saya hapus. Saya hapus dulu dikit. Nah, kita akan ketemu di 2916 sampai atas ini. Ini at least this is the level. Lalu 79-nya ada di 29267. So 2916 sama 2926. This one, ini saya patok dulu. Nah, saya hapus sekarang. Nah, kita ngomongin level-level yang terdekatnya. Ada nggak level terbaru atau level terdekat yang bisa kita perhatikan? Tentu ada teman-teman. So there's 3 level selling position yang lumayan signifikan atau lumayan dekat. Yang pertama di mana? Yang pertama teman-teman bisa perhatikan di sini candlestick drop signifikan, ninggalin gap yang lumayan lebar. Apakah sudah di sweep habis gapnya? Belum. Gapnya belum di sweep habis. Ini lumayan jauh teman-teman. Ini sampai 2914. Tapi kalau misalnya kita ganti this one to this level, kalian bisa ngeliat ada price level di sini 2908 sih, yang menjadi apa sebelumnya menjadi RBS, dan akhirnya ketika dia break menjadi support become resistant, berubah signifikan. Masa kita lihat dia 2908, kita tarik sampai bawahnya ada di 2906. So sell pertama yang akan saya patok adalah 2906 2908 ini teman-teman ya, sebagai the first sell level 2906 2908, the first one dan the closest one 2906 2908. Dan apakah ini menjadi level untuk entryan yang bisa di hold? Bisa, jadi hitungannya high risk. High risk pertama saya adalah 2908 2906 ya, dan yang kedua adalah 2916 tadi di sini 2916 2918 posisi. Maaf, jadi 2916 2918, dan nanti baru yang level-level di atas, tapi the closest to beberapa level yang close only this one 2926 harusnya, bukan 2927. Sorry, saya paskan 2926. Nice. Begini, sama satunya lagi kita taruh di atasnya 2928. Nice. Oke. Jadi ini adalah 3 level sell terdekat yang ada, dan seluruhnya sama-sama high risk, nggak ada yang low risk atau medium risk. Kenapa? Karena kita dan saya pun juga bisa pastikan harusnya market nggak gerak begitu signifikan. So
2906 2908 ini sell high risk terdekat selama 2906 yang nggak di breakout di H1. 2916 2918 sama juga selama tidak di breakout di H1 untuk 2916 nya, dan 2926 2928 selama 2926 nya nggak di breakout di H1. Mostly the same. Kenapa kok kita nunggunya gitu atau kita berharap sebatas sebagai sell high risk? Karena better we go for buying position. Sekarang buy-nya di mana aja? Kita kembali ke tadi, teman-teman. Kembali ke garis. So, there's two level here. Yang dimana kalau kita tarik sampai belakang, sama juga di sini. Ya, ini kalau kalian lihat penanggalannya di Rabu 12 Februari dan ini di Senin nge-retest within the same one. Di berapakah itu? Ini kan tarikan maut waktu CPI ya. Jadi drop signifikan lalu dia going up strong kembali. So closing-nya above this. Jadi banyak nih. Harusnya there's tons of demands here yang nahan dia nggak berhasil untuk break lebih bawah. Yaitu 2879 sampai 2883an. Jadi nanti tinggal kita sesuaikan aja 2883 sampai 2881, baru nanti 2879 for below. Cuma menurut saya the best one untuk kita patok it will be 2882 ya, 2882 sampai ke 2880. Jadi pas atas dan bawahnya kita dalam momentum yang di tengah-tengah. Jadi nggak sampai ke 79 banget dan kita nggak nyampe ke 83 banget. So buy terdekat saya adalah 882, 2880 selama 882 ini nggak di breakout dia 1 for buying high risk. Lalu kalau misalnya kita ngomongin medium risk, di mana medium risk saya teman-teman nggak berubah dari kemarin. It will be here 2862, 2860 sudah. Pertanyaannya adalah apakah ada zona buy terdekat, misalnya buy scalping atau sell scalping, two level yang bisa kita manfaatkan. So kita turun ke M5, teman-teman bisa perhatikan di M5. Kalau misalkan lihat di sini ada gap pembukaan going bullish, lalu dia drop, lalu dia kembali going up, dan kalian bisa perhatikan juga di sini adalah level yang sama yang kita juga tunggu di 2906 2908. Apakah ada level buy yang lebih dekat? Menurut saya nggak ada sih. Jadi lebih better nunggu aja dalam zona-zona yang sudah ada, dan kalau misalnya memang bisa di-abuse, kita mulai start untuk nge-abuse-nya. Dan supposedly nanti siang harusnya ada perubahan yang signifikan juga ketika kita ngeliat dalam London session. Jadi kalau misalnya London sessionnya masuk, kita mungkin bisa go for another scalping momentum, atau misalnya kita entry dalam zona-zona yang sudah ada. So sekarang saya sampaikan, teman-teman bisa perhatikan untuk area level yang kita manfaatkan 2882, 2880 untuk buy high risk selama 2882 yang ada breakout yang 1. 2862, 2860 ini buy medium risknya saya. Ya, sedangkan sell ada 3. Kenapa sellnya ada 3? Karena kita ngomonginnya di H1, jadi at least 2906, 2908, 2916, 2918, 2926, 2928. 3 level ini yang paling dekat untuk kita manfaatkan dalam momentum selling positionnya. Oke, jadi kalian berharap dia ada momentum perubahannya. Dan ingat ya teman-teman, kan patokan kita lah jangan sampai breakout. Beda misalnya di sini teman-teman patok, di sini dia break really signifikan. Anggap kita taruh di sini. Oh, saya mau entry sell as long as dia nggak breakout. So this one up lalu dihajar sekali bullish. Nah ketika kita tahu dia awal startnya kan Senin juga sama teman-teman. Senin jam 6, jam 7, jam 8 dia. Kalian perhatikan ini dari jam 6 sampai di sini jam 4 sore. Yang terjadi adalah selalu candlestick hijau. Always close with a bullish momentum. This one ini sama jam 7 pagi. Dan ini sudah jam 10. Apakah dia akan terus menerus sampai jam 4 sore nanti continue for bullish momentum? We never know. Tapi kita tinggal ngeliat saja momentumnya. Kenapa? Karena ini market pembukaan hari Senin. Jadi pasti ada yang switching portfolio, pasti ada juga yang baru menyelesaikan sentimen-sentimen dari Sabtu dan Minggu. Jadi kita bisa perhatikan dan kita bisa menunggu aja apakah memang masuk dalam momentum yang tepat atau tidak. Tapi ingat teman-teman, fokus tetap tendensi pada bullish. If dia berhasil break, saya sama seperti kemarin. If dia berhasil break 2943, saya akan buy continuation. Jadi misalnya dia strong dan dia retest 2943 dan berhasil breakout, saya buy continuation. Karena the next step will be price discovery kembali untuk menuju ATH. So maybe that's all teman-teman. Semoga kalian paham. Bagi teman-teman grow account, nothing to be worried about. Karena saya pasti akan selalu share mappingannya di dalam grup juga. Teman-teman yang di publik, nanti kalian bisa tonton lagi videonya ketika saya upload hasil mappingannya secara gratis di dalam YouTube saya. Thank you.